Hai Gen Z, kita sering bicara tentang Pancasila, tapi ini bukan sekedar 5 sila. Ini adalah dokumen survival bangsa yang telah melewati 5 kali ujian sejarah yang paling brutal. Dalam 3 menit ini, kita akan meninjau setiap babak sejarah, dari kemerdekaan hingga reformasi, untuk melihat mengapa Pancasila selalu menjadi jangkar yang tak pernah putus. Ujian pertama yaitu pada masa revolusi dan Republik Indonesia Serikat pada tahun 1945 hingga 1950. Adanya ancaman luar dan perubahan bentuk negara menjadi Republik Indonesia Serikat yang jelas bertentangan dengan persatuan Indonesia. Ujian kedua yaitu pada masa demokrasi parlementer pada tahun 1950 hingga 1959. Pada masa ini adanya ketidakstabilan kabinet dan pertarungan partai menghabiskan energi bangsa yang membuat Pancasila goyah. Ujian ketiga pada masa demokrasi terpimpin pada tahun 1959 hingga 1965. Adanya krisis politik di akhir Dekret 5 Juli 1959 di mana kedaulatan rakyat kembali terpusat pada presiden. Ujian keempat pada masa Orde Baru pada tahun 1966 hingga 1998. Pada masa ini, terdapat pembajakan ideologi terlama Pancasila dijadikan asas tunggal, melebihi kerakyatan pada sila keempat, dan keadilan sosial sila kelima, yang menjadikan ini ujian terberat esensi Pancasila. Ujian kelima pada masa reformasi tahun 1958 hingga saat ini, Pancasila diuji untuk kembali ke cita aslinya, yaitu mengembalikan kedaulatan rakyat utuh dan menghapus penafsiran dogmatis. Masa reformasi ini merupakan penyadaran bahwa Pancasila adalah senjata moral rakyat, bukan alat kekuasaan. Dari 5 ujian bersejarah ini, nilai fundamental yang tercermin adalah konsistensi dan ketahanan Pancasila sebagai dasar negara. Setiap kali bentuk negara berganti, setiap kali kekuasaan mencoba menafsirkan seenaknya, dan setiap kali ada konflik ideologi, bangsa ini selalu kembali pada Pancasila. Ini membuktikan bahwa Pancasila adalah nol kita, titik start yang tak bisa diganggu-gugat. Bagaimana pelajaran sejarah yang kompleks ini relevan bagi Gen Z? Kita mewarisi negara yang selalu selamat dari perpecahan dan tirani. Warisan terbesar kita bukanlah kebebasan bersuara, melainkan ketahanan mental dan ideologis yang membuat kita tidak mudah hancur. Hari ini, ancaman terbesarnya adalah pertempuran digital yang terus menggurus sila keempat. Kita sering menyaksikan polarisasi tajam, terutama saat momen pemilu atau isu politik identitas. Kita mudah terpecah menjadi faksi-faksi cyber yang saling meniadakan. Jika Pancasila pernah selamat dari krisis kabinet dan asas tunggal, ia juga harus selamat dari kegaduhan kita sendiri. Setiap kali kita mau kritik pemerintah atau isu publik, selalu ingat, kritiklah dengan data bukan emosi. Utamakan solusi bukan sekedar nyinyir, dan fokus pada gagasan sehat demi kepentingan bangsa. Pancasila adalah DNA survival bangsa. Tugas kita sederhana, pertahankan, pahami, dan praktikkan. Salam sejahtera dan salam Pancasila.